Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasanah, NIM 2173201006. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teori belajar kognitif, mata kuliah Psikologi Pendidikan Dasar, dengan dosen pengampu Bapak Riano Frianda, MSI Psikolog. Oke, pertama kita akan bahas tentang konsep kunci dari teori kognitif. Apa aja ya? Yang pertama itu adalah lebih mementingkan proses dibandingkan hasil. Pada proses belajar, siswa mendapatkan pemahaman baru dan juga mengembangkan pemahaman yang sudah ada dalam dirinya. Dan kemudian pemahaman-pemahaman tersebut secara otomatis akan berpengaruh pada hasil belajar siswa. Konsep yang kedua itu adalah pengalaman membentuk insight atau pemahaman dalam belajar. Nah, dalam hal ini, pengalaman individu akan berpengaruh banyak terhadap individu tersebut. Misalnya, pengalaman individu dalam menyelesaikan masalah, menyimpulkan masalah, menganalisa masalah, bahkan menyelesaikan masalah dalam belajar. Kemudian yang ketiga adalah memori atau ingatan dapat membentuk informasi. Dalam proses belajar, penting sekali adanya ingatan atau memori. Nah, memori itu ada dua, memori dalam jangka panjang dan jangka pendek. Dengan memanfaatkan memori dengan baik, individu diharapkan mendapatkan informasi yang komprehensif dan informasi tersebut akan membantu dalam proses belajarnya. Nah, konsep kunci yang terakhir adalah pengetahuan awal individu sangat berpengaruh dalam proses belajar. Seringkali guru menganjurkan siswanya untuk mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dijelaskan. Nah, tujuannya apa? Agar siswa mendapat pengetahuan awal dan kemudian mempermudah guru dalam membantu siswa untuk menyelesaikan kesulitan-kesulitan dalam materi tersebut. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu sumber daya kognitif. Ada dua hal penting dalam sumber daya kognitif. Yang pertama adalah pengalaman dan yang kedua adalah intelijensi. Nah, kedua hal tersebut sangat berpengaruh dan menentukan hasil belajar siswa. Pengalaman sangat berpengaruh dalam proses belajar siswa. Siswa akan mendapat pengetahuan baru dan keterampilan-keterampilan yang dapat digunakan dalam proses belajar. Kemudian intelijensi. Intelijensi otomatis akan berpengaruh dalam proses belajar. Nah, intelijensi sendiri adalah kemampuan seseorang dalam beradaptasi dan menyelesaikan masalah. Dalam proses belajar, siswa sering dihadapkan dengan situasi menantang sehingga membuat siswa tersebut harus berpikir kreatif dan inovatif. Nah, dengan cara seperti itu akan membantu meningkatkan kognitif dalam belajar siswa. Oleh karena itu, intelijensi merupakan sumber daya kognitif yang dapat digunakan siswa untuk menyelesaikan tantangan tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas modal dalam belajar. Ada 4. Yang pertama, perhatian atau attention. Yang kedua, ingatan atau memori. Yang ketiga, keahlian atau expertise. Dan yang keempat adalah metakognisi. Oke, kita bahas yang pertama dulu ya. Perhatian atau attention itu merupakan pemusatan pada satu objek khusus. Nah, dalam proses belajar, perhatian atau attention itu sangat diperlukan. Misalnya nih, guru sedang menjelaskan, kita perhatikan. Ada teman yang bertanya, kita perhatikan. Terus saat diskusi, nah, atau dalam kegiatan-kegiatan lain yang memerlukan perhatian. Nah, terkait ingatan atau memori sudah kita bahas di sebelumnya ya teman-teman. Ingatan atau memori itu merupakan modal dalam belajar. Nah, memori yang kita simpan dalam jangka panjang akan bermanfaat untuk kita ke depannya, sepertinya dalam kita menghadapi ujian atau mengerjakan sesuatu yang memerlukan ingatan.
Selanjutnya, keahlian atau expertise. Nah, dalam hal ini, siswa diharapkan memiliki keahlian tertentu, misalnya keahlian dalam matematika, seni, olahraga, atau yang lainnya. Nah, dengan keahlian tersebut, guru dapat membantu siswa untuk mengembangkan keahliannya. Selanjutnya terkait metakognisi, ini adalah cara siswa tersebut dalam mengontrol kognisinya sendiri. Seperti bagaimana dia mendapat pengetahuan baru, mengembangkan pengetahuan yang sudah ada, dan mengontrol emosinya dalam belajar. Nah, keterampilan metakognisi ini akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahan dalam proses belajarnya. Untuk metakognisi ini berkaitan dengan 6 tingkat kognitif dalam taksonomi Bloom. Mengingat, memahami, menerapkan, mensintesis, menganalisis, dan evaluasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang proses kognitif. Apa-apa aja sih proses kognitif itu? Yang pertama adalah pemahaman konseptual, yaitu memahami konsep baru atau konsep yang sudah ada dan mengembangkan konsep tersebut. Yang kedua adalah berpikir atau executive function. Itu seperti berpikir kreatif, inovatif, atau yang lainnya. Dalam proses executive function, dia dapat terkait dalam beberapa hal seperti inisiatif, kontrol emosi, dan menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam proses belajar. Yang ketiga adalah problem solving, di mana seorang siswa berusaha menyelesaikan permasalahan dalam belajarnya, seperti tugas yang diberikan oleh guru, ujian, atau yang lainnya. Yang keempat adalah transfer of learning. Tentu saja dari guru ke siswa. Guru menyampaikan pemahaman baru dan mengembangkan pemahaman yang sudah ada. Yang kelima, proses mengingat. Informasi atau pemahaman yang didapat oleh siswa diingat dan disimpan di dalam memori yang kemudian akan dikeluarkan saat nanti dibutuhkan, contoh saat ujian. Kita masuk pada pembahasan terakhir, yaitu strategi kognitif dalam proses pembelajaran. Nah, strategi yang pertama itu adalah analogi. Jadi analogi itu adalah menyamakan dua buah benda yang berlainan. Misalnya kita menganalogikan jarak. Jarak dari rumah ke sekolah sama dengan jarak dari rumah ke pasar. Nah, itu berarti dia menganalogikan jarak. Ada kesamaan yaitu jarak, tapi belum tentu jarak dari rumah ke sekolah dan jarak dari rumah ke pasar itu sama. Nah, selanjutnya adalah elaborasi. Elaborasi itu adalah kegiatan yang dilakukan siswa secara cermat. Misalnya, dia mempelajari materi A secara terus-menerus sehingga dia dapat menyimpulkan dan menganalisa materi tersebut secara lebih detail. Selanjutnya skema organisasi, yaitu membuat bagan atau gambar untuk mempermudah siswa dalam proses pembelajaran. Nah, selanjutnya adalah proses tanya jawab. Ini bertujuan untuk mengetahui seberapa paham siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Selanjutnya adalah model konseptual. Nah, model konseptual ini hampir sama dengan skema organisasi, di mana guru memberikan kerangka konsep mengenai materi yang akan dipelajari, sehingga siswa lebih mudah lagi untuk memahami materi tersebut. Selanjutnya adalah problem-based learning. Nah, di sini guru memberikan sedikit permasalahan. Nah, di sini siswa diharapkan bisa mengembangkan keterampilannya dalam memecahkan suatu masalah. Oke, terima kasih teman-teman. Itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.